Beliau lahir di Desa Demaan, Kudus, Jawa Tengah dengan nama lengkap Habib Jafar bin Muhammad bin Hamid bin Umar Al-Kaf. Habib Jafar Al-Kaf wafat pada Jumat, tanggal 1 Januari tahun 2021 di Samarinda, Kalimantan Timur. Jenazah beliau diberangkatkan keesokan harinya menuju Kudus, Jawa Tengah dan dimakamkan pada Sabtu, tanggal 2 Januari tahun 2021 di tempat pemakaman umum, TPU, Desa Ploso, Jati, Kudus, Jawa Tengah. Beliau dimakamkan di samping makam ayah dan datunya. Habib Jafar Al-Kaf adalah ulama harismatik yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan para ulama. Beliau dikenal sebagai seorang wali majdub yang memiliki kebiasaan jazab, nyeleneh. Bahkan menurut pandangan Habib Umar bin Hafiz, Habib Jafar Al-Kaf adalah Sultanul Majdub fi kulli zaman, rajanya para wali majdub. Salah satu kebiasaan Habib Jafar Al-Kaf yang cukup nyeleneh adalah membuang uang ke laut. Uang yang beliau buang jumlahnya tak sedikit, berkisar puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Kebiasaan Habib Jafar tersebut sangat sulit dinalar oleh orang awam. Namun bagi mereka yang memahaminya, kebiasaan Habib Jafar adalah sebuah pelajaran berharga untuk tidak mencintai dunia. Selain kebiasaan beliau yang nyeleneh, Habib Jafar juga dikenal melalui penampilannya yang sangat nyentrik. Rambut gondrong, kemeja putih lengan pendek, celana bahan hitam, dan peci hitam menjadi busana favoritnya. Sangat jarang ditemui Habib Jafar mengenakan pakaian selain yang disebutkan sebelumnya. Habib Jafar Al-Kaf sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat biasa hingga para pejabat nasional. Beliau kerap didatangi untuk dimintai petuah dan doa-doanya. Habib Jafar terkenal majzub, orang yang kesadarannya ditarik dari kesadaran manusiawi ke kesadaran ilahi. Karena memang jazab arti dasarnya tertarik, sehingga gaya hidup dan pandangan hidupnya seringkali berbeda dengan masyarakat umum. Kehidupan dan cara memandang sesuatu terlihat anti-mainstream, khawarik al-adat. Mungkin bagi kita yang awam, kita hanya melihat fisiknya Habib Jafar. Rambut gondrong, kumis tebal sampai menutupi bibirnya, jenggot panjang, cambang tumbuh lebat, kuku-kukunya yang panjang-panjang. Akan tetapi fisiknya terlihat selalu bersih. Tapi kita tidak tahu gerak perubahan substansial yang terjadi di alam spiritualitasnya yang dinamis dan dahsyat. Ada satu hal yang bagi saya menarik dari pakaian Habib Jafar, yaitu konsisten menggunakan kopiah hitam. Bagi saya, Habib Jafar menggunakan kopiah hitam mengandung pesan simbolik kepada umat Islam. Kopiah atau peci hitam merupakan simbol kesalihan keislaman yang bersinergi dengan kesalihan kebangsaan. Mayoritas masyarakat Muslim Indonesia menggunakan peci hitam. Peci hitam dipopulerkan oleh Bung Karno, sehingga orang Mesir menyebutnya Qolan Suwa Ahmad Soekarno. Di saat kita masih sekolah di Mesir, ada salah satu teman yang menghadiahkan peci hitam pada salah satu pemikir Muslim Mesir. Dengan refleks sang pemikir berkata, Qolan Suwa Soekarno, Rajulun Kabir, peci Soekarno, orang besar, boleh dibilang, peci hitam sebentuk representasi nasionalisme Indonesia. Habib Jafar dengan sengaja sedang memberi pesan nasionalisme sekaligus pesan Islam Nusantara. Sebab, peci hitam sejatinya sudah ada dan dipakai kaum santri dan tukang sate jauh sebelum diviralkan oleh Bung Karno. Sehingga Bung Karno menggunakan peci hitam sebagai representasi masyarakat Muslim Nusantara yang mencintai bangsanya, nasionalisme. Peci hitam paling sederhana dan paling mudah untuk ditangkap maknanya oleh semua masyarakat Indonesia. Habib Jafar sangat mengerti itu. Beliau tampil sebagai Habib yang nasionalis, mencintai tradisi, budaya, dan simbol-simbol yang hidup di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. Selain Habib Jafar Al-Kaf, ada Habib Syekhon yang terkenal majzub. Di kalangan para kiai pun kita banyak mengenal kiai-kiai yang majzub atau jazab. Dalam kitab dan dalam pengalaman realitas bahwa jazab itu ada dua macam. Pertama, jazab yang bersifat sementara alias berbatas waktu. Ketika sedang jazab, seseorang hidup anti-mainstream. Setelah move on dari jazabnya, ia kembali hidup seperti manusia pada umumnya. Kedua, jazab yang bersifat semi-permanen sampai ajal menjemputnya. Pernah suatu ketika Gus Dur memasuki salah satu mall di Jakarta. Entah bertujuan apa gerangan ke mall. Boleh jadi mau ke Gramedia atau ke bagian pakaian. Secara tidak sengaja, kebetulan, ada seseorang yang memanggil, Gus Dur. Merasa ada yang memanggil, Gus Dur pun menoleh ke arah orang yang memanggilnya.
Ternyata yang memanggil adalah orang yang sangat dikenal oleh Gus Dur, yaitu Habib Jafar Al-Kaf Kudus. Karena memang mereka berdua sahabat karib, Gus Dur menghentikan langkahnya dan berbelok menuju dan menghampiri Habib Jafar Al-Kaf Kudus. Mereka berjabat tangan erat, masing-masing tanya kabar dan berbicara ringan. Ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba saja Habib Jafar mengajak Gus Dur berkunjung ke toko kaset. Ya, toko kaset pita, karena ini kisah jauh sebelum reformasi. Orba sedang di atas puncak kekuasaan dan kekuatannya. Gus Dur masih ketua PBNU. Habib Jafar tahu kalau Gus Dur suka musik. Gus Dur pun bersemangat mengikuti ajakannya. Sesampai di toko kaset, Habib Jafar memborong kaset Obi Mesah dan dihadiahkan kepada Gus Dur. Sambil memberikan kaset-kaset ke Gus Dur, Habib Jafar berkata, "Ini Gus, kaset yang bagus sekali," sembari menunjukkan kaset Obi Mesah. Lanjut Habib Jafar, "Begini lagunya Gus. Sungguh aneh tapi nyata, orang buta jadi presiden," dengan suara lantang dan dinyanyikan berkali-kali oleh Habib Jafar. Syair itu gubahan atau plesetan Habib Jafar dari sepenggal syair, "Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa," yang terdapat dalam lagu Kisah Kasih di Sekolah, Obi Mesah yang meluncur tahun 1987. Tentu saja Habib Jafar tidak berniat menghina dengan kata buta. Akan tetapi Habib Jafar sedang menyuarakan suara hatinya yang jujur atas suatu misteri masa depan yang akan terjadi. Sebentuk menyibat tabir dengan bahasa simbolik atau tanda yang menandai sesuatu yang dituju. Gus Dur yang paham betul dengan sahabat karibnya itu, memilih tersenyum dan berterima kasih. Gus Dur paham bahwa sahabatnya itu adalah kekasih Allah, wali, yang wuru sadurunge winara, tahu sebelum kejadian. Barangkali inilah yang disebut la ya'rifu al-wali ila al-wali, tidak mengenal seorang wali, kecuali wali. Beberapa tahun kemudian, Pak Harto lengser ke Prabon, Orba runtuh, reformasi meletus. Lagu Habib Jafar gubahan dari lagu Obi Mesah menjadi kenyataan, Gus Dur jadi Presiden Republik Indonesia. Beliau memiliki karomah wuru sadurunge winara. Habib Jafar pernah memberikan tanda tentang dua pemilihan presiden, SBY dan Jokowi. Habib Jafar bersuara bahwa yang akan jadi SBY, ya betul SBY jadi presiden 2 periode. Kemudian periode berikutnya Habib Jafar bilang yang akan jadi presiden adalah Jokowi. Ya benar Jokowi jadi presiden 2 periode. Habib Jafar dengan suara yang mantap menyatakan, "Pak Jokowi dadi meneh. Ping pindo, Pak Jokowi jadi lagi, 2 kali." Kalau kita menyimak suaranya, sepertinya Habib Jafar sangat yakin dengan apa yang diucapkannya. Bahkan seakan sesuatu yang sedang dikatakan adalah nyata dan hadir di depan mata. Padahal berisi sebuah prediksi masa depan yang masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Sebab, seringkali beliau mengatakannya berkali-kali, "Jokowi presiden, Jokowi dadi meneh, Jokowi dadi meneh." Habib Noufal Muthohar menceritakan sekitar 2006-an. Waktu itu saat malam menjelang jam 1 dini hari, Habib Noufal Muthohar masih terjaga dan belum mengantuk. Entah karena apa, tiba-tiba terbersit dalam hati beliau suatu kalimat yang jelas, "Segeralah tadarus Quran." Suara hati itu coba ditepis. Karena selama ini, tidak terbiasa tadarus Quran tengah malam. Semakin menolak, bisikan hati itu semakin kuat. Lalu beliau berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, dan mulai tadarus Quran. Baru tadarus beberapa halaman, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Sepertinya suara tersebut tepat di atas digenteng di atas beliau. Duar, sangat keras, dan mengagetkan. Tidak tahu suara apa, lantas tiba-tiba hati beliau berbisik dan berkata, "Ini santet." Tubuh beliau terasa merinding dan segera meruskan tadarus Quran dan membaca segala macam wirid. Berdegup keras jantung beliau dan perasaan was-was semakin melanda. Hingga tidak bisa tidur sampai subuh. Usai salat subuh beliau bertanya kepada uminya, "Ibu, apakah mendengar suara keras?" Dijawab tidak mendengar sama sekali. Semakin penasaran, segera dilihat di atas genteng. Apakah ada bekas-bekas mercon yang mungkin dinyalakan orang iseng? Di atas genteng tidak ada sesuatu apapun. Semakin penasaran, apa yang terjadi malam tadi? Hingga jam 8 pagi tidak bisa tertidur. Masih berpikir tentang kejadian semalam. Tiba-tiba handphone berdering, lalu diangkat. Suara di seberang telepon adalah suara Habibana Jafar bin Muhammad Al-Kaf. Kalimat pertama yang diucapkan beliau adalah pertanyaan, "Vel,
Kowe selamat ya, Vel, kamu selamat ya. Belum sempat dijawab, beliau sudah berkata lagi, kuwi sing nyerang kowe, wong sing iri karo kowe, itu yang menyerangmu adalah orang yang iri sama kamu. Habib Noufal Muthohar belum menjawab. Beliau kembali berkata, ono sing meh nyatet kowe, ada yang mau menyatetmu. Lalu Habib Jafar marah dan berkata, nek bo balike wonge mati, kalau engkau kembalikan santetnya orangnya mati. Beliau marah sekali, kata. Berkali-kali bilang, sing meh nyatet kowe kuwi, wong sing iri karo kowe, orang yang mau menyatetmu adalah orang yang iri sama kamu. Habib Noufal Muthohar belum pernah melihat Habib Jafar marah seperti ini. Bahkan hingga beliau wafat pun tidak pernah melihat beliau semarah ini. Lalu Habib Noufal Muthohar berkata, wes aku didoake wae Bib, sing penting aku selamat, sudah, aku didoakan saja Bib, yang penting aku selamat Bib. Marah beliau mulai mereda dan berkata, iyo, sing penting kowe selamat, tak doake mbok amini yo, iya, yang penting kamu selamat. Nanti aku doa entar kamu amini ya. Habib Jafar berdoa dan Habib Noufal Muthohar mengaminkan. Telepon kemudian ditutup. Habib Noufal Muthohar masih bingung. Ini ada apa? Siapa yang memberitahu Habib Jafar? Padahal Habib Noufal Muthohar di Semarang, Habib Jafar di Jakarta. Padahal umi beliau yang serumah tidak aku beritahu. Lalu kemudian menelpon Mbah Fauzi, nomor orang yang menelponnya. Mbah Fauzi cerita, jam 8 pagi itu Habib Jafar masuk ke kamarnya dan berkata, Novel telpon saiki, Novel telpon sekarang. Kemudian Habib Noufal Muthohar ditelepon. Lalu kuceritakan peristiwa tadi malam tersebut sama Mbah Fauzi. Beberapa waktu kemudian Habib Noufal Muthohar ke Jakarta dan bertanya kepada Habib Jafar tentang peristiwa itu. Lalu beliau menjawab, kowe arep disantet, tapi santetnya ora kena soal meledak, kamu akan disantet, tapi tidak kena karena meledak terlebih dahulu. Alhamdulillah, beliau tidak bertanya kepada Habib Jafar tentang siapa orang yang berniat jahat kepadaku tersebut. Habib Noufal Muthohar yakin beliau pasti mengetahui orangnya. Lalu beliau berkata, ora opo-opo, sing penting kowe selamat. Wonge wes wedi karo kowe, tidak apa-apa, yang penting kamu selamat. Orang yang mau menyatetmu kini sudah takut sama kamu. Itulah sebagian karomah Habibana Jafar. Aku tidak memberitahu peristiwa malam itu kepada siapapun. Tapi beliau tahu, padahal aku di Semarang, dan pernah suatu ketika, waktu Mbah Yai Hamid Pasuruan masih hidup, Habib Jafar masih suka melakukan kebiasaannya, yakni jalan-jalan dan menginap di rumah yang jelek, di daerah Pasuruan. Setelah dipersilahkan tuan rumah, beliau mendapati salah satu penghuni rumah yang akan melahirkan. Saat proses melahirkan, bayi tersebut belum mau keluar hingga 2 jam lebih. Akhirnya Bu Bidan memvonis, kandungan ini harus dioperasi. Seketika itu seluruh penghuni rumah sedih bukan kepalang. Duh Gusti, uang dari mana lagi? Untuk makan saja susah, keluh salah satu penghuni rumah. Lalu Habib Jafar berkata, ini daerah Pasuruan kan? Iya, jawab mereka, kalau memang Mbah Yai Hamid benar-benar wali, maka sebentar lagi dia pasti akan datang di daerah yang merupakan kekuasaannya. Tidak butuh lama, tiba-tiba dari arah depan pintu ada orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Semuanya bergegas menyambut, dan ternyata, Mbah Yai Hamid sudah ada di depan pintu sambil membawa bungkusan plastik berisi air putih. Setelah bersalaman dan berangkulan dengan Habib Jafar, beliau berkata, ini, Yek, pesanan jenengan. Langsung diminumkan saja, insya Allah sembuh. Lalu beliau langsung pamit, air putih itu langsung diminumkan ke ibu hamil itu. Dan seketika, dengan lancarnya sang jabang bayi keluar. Dan tidak jadi operasi. Suatu saat kami dan rombongan berziarah ke beberapa makam para wali, khususnya yang di daerah Demak, Kudus dan Jepara. Di Jepara menziarahi makam Al-Wali Sayyid Abu Bakar di Pulau Panjang. Sepulangnya dari Pulau Panjang, kami berencana untuk bersilaturahmi kepada Al-Habib Jafar bin Muhammad Al-Kaf. Waktu itu beliau tinggal di Hotel Palm Beach Jepara. Sekitar jam 5 sore kami sampai di tempat beliau. Waktu itu tamu beliau sangat banyak. Mereka menunggu di depan cottage yang ditempati Habib Jafar. Beliau punya kebiasaan, jika belum bersedia menerima tamu maka pintu kamarnya dikunci. Tidak lama menunggu, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Dan langsung berkata, Novel karo rombongan melebu di sek, Novel dan rombongannya masuk terlebih dahulu. Agak terkejut,
Datang paling akhir tapi disuruh masuk terlebih dahulu. Masuklah kami. Sesampainya di dalam kamar, beliau langsung berkata kepadaku, aku ngerti kowe bar ziarah wali, mongko tak disekno, aku tahu engkau abis ziarah wali, makanya aku dahulukan. Makdek, Habib Jafar tahu kalau kami abis berziarah. Subhanallah, alhamdulillah di dalam kamar disambut sukacita. Beliau tertawa-tawa, bahkan kopi pun diseduhkan langsung oleh beliau. Sambil mengaduk kopi beliau berkata, Kai wali, iki yo wali, itu wali dan ini juga wali. Sambil menunjuk diri beliau sendiri. Maksudnya, yang kami ziarah itu adalah waliullah dan beliau sendiri juga waliullah. Lalu beliau berkata, mau Sayyid Abu Bakar merene, kon endi sekno kowe karo rombongan, tadi Sayyid Abu Bakar kesini, dan menyuruhku untuk mendahulukan kamu. Maksudnya, Sayyid Abu Bakar Pulau Panjang yang kami ziarahi datang secara ruhani kepada beliau dan berkata hal tersebut. Sambil menunjuk tamu-tamu yang di luar, beliau berkata, Kae merene ora ziarah wali sek, mereka datang ke sini tidak berziarah wali terlebih dahulu. 2 jam lebih kami berada di dalam kamar. Dan banyak hal yang beliau bicarakan serta seluruh rombongan didoakan oleh beliau. Lancar berkah manfaat, itulah inti doa beliau. Inilah salah satu keistimewaan ziarah kepada wali yang sudah wafat lalu menuju wali yang masih hidup. Mengenal dan memahami Habib Jafar bin Muhammad Al-Kaf tidak bisa lewat fiqh ahkam, syariat, tetapi dengan fikul hikmah. Karena terkadang yang dilakukan oleh beliau di luar nalar manusia pada umumnya. Ketika suatu saat beliau membuang-buang uang di laut. Tumpukan uang dibuang begitu saja ke laut. Kemudian ditanya kenapa uang segitu banyaknya dibuang ke laut. Dengan santainya beliau menjawab, "Gowong Aceh, untuk orang Aceh." Tak lama kemudian terjadi gempa dan tsunami di Aceh, tahun 2004. Seusai tragedi yang memilukan tersebut, beliau masih terus membuang uang di laut. Selalu dijawab untuk orang Aceh. Subhanallah, kita tidak pernah tahu apa rahasia yang dilakukan oleh beliau tersebut. Hanya bisa pasrah dan menerima. Suatu saat beliau membagi-bagikan uang, tumpukan uang di dalam kantong beliau dibagi-bagikan. Semua orang mendapat bagian, bahkan orang yang tidak kenal pun, yang lewat di depan beliau pun mendapatkan bagian. Tidak pandang bulu, mau muslim atau non-muslim, semuanya diberi uang oleh Habib Jafar saat itu. Sambil berbisik beliau berkata, "Dunya wes tak idak-idak fel, dunia sudah kuinjak-injak fel." Artinya, beliau sudah tidak memikirkan dunia sama sekali. Subhanallah. Bahkan, menurut salah satu pendereknya, Habib Jafar belanja parfum selama setahun habis 1,6 miliar. Bayangkan, uang segitu banyaknya hanya untuk beli parfum. Parfum-parfum tersebut dibagi-bagikan oleh beliau. Alhamdulillah kami pun mendapatkan parfum dari beliau. Harganya jutaan. Beliau tidak eman-eman sama sekali. Uang tidak menjadi raja di hadapan beliau, akan tetapi harta menjadi budaknya beliau. Inilah salah satu hikmah yang bisa diambil dari perjalanan hidup beliau. Jangan mau diperbudak oleh harta, tetapi perbudaklah harta tersebut. Sehingga engkau menjadi raja bagi hartamu dan engkau tidak menjadi budak bagi hartamu. Ketika engkau menjadi raja bagi hartamu, maka engkau bisa menjadikan hartamu sebagai sarana untuk membantu orang lain dan mendapatkan keridhaan Allah. Habib Jafar Al-Kaf sering memberikan perlambang atau isyarat-isyarat untuk sesuatu. Terkadang isyarat itu tidak masuk akal, namun kita harus tasliman dan takdiman dengan apa yang beliau lakukan. Buah jeruk dilambangkan dengan kalimat, rejekin ben ngeruk, rejekinya biar banyak. Buah semangka, rejeki sing ora disongko-songko, rejeki yang tidak disangka-sangka. Buah apel, rejekin ben ngempel, rejekinya biar kumpul. Buah salak, ben dadi galak, biar jadi galak. Buah gedang, pisang, atin ben padang, hatinya biar terang. Beliau sering memberi para tamu-tamunya dengan buah-buahan tersebut, sambil berkata seperti di atas. Dan beliau sangat tidak suka dengan buah anggur karena menurut beliau, bisa nganggur, bisa menganggur. Burung dara beliau lambangkan sebagai noto negoro, menata negara, burung gelatik, iso ngotak-ngatik, bisa mengutak-atik. Huruf ta dilambangkan iso nataki, bisa menghadapi, huruf dal dilambangkan iso mendal, bisa terpental, dan masih banyak isyarat-isyarat yang lain yang disampaikan Habib Jafar. Sekilas memang tidak masuk akal, namun apabila hal tersebut diucapkan seorang wali, maka pasrah dan percaya adalah jalan terbaik.
Suatu ketika, beliau hadir di sebuah acara. Seusai acara, dihidangkan banyak makanan dan buah-buahan. Di antaranya, buah jeruk, apel, anggur dan lain-lain. Semua buah beliau makan dan dibagikan, kecuali buah anggur. Berkali-kali beliau menunjuk buah anggur sambil ketawa. Iso nganggur, bisa menganggur, maksudnya bisa jadi pengangguran. Di antara yang hadir, ada seseorang yang tidak percaya. Masa gara-gara makan anggur bisa menganggur? Lalu dimakanlah anggur tersebut. Masya Allah, selama setahun orang tersebut benar-benar jadi pengangguran. Semua pekerjaan, proyek dan usahanya tidak laku sama sekali. Benar-benar jadi pengangguran. Itulah salah satu bala, bencana, bagi orang yang mendustakan para walinya. Imam Haddad mengatakan bala paling ringan bagi orang yang mendustakan para wali Allah adalah tidak diberi kenikmatan dalam beribadah, dan bala paling besar adalah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Lalu, apakah kita tidak boleh makan anggur? Makanlah buah anggur, karena itu termasuk buah-buahan yang halal yang diberikan Allah SWT untuk manusia. Akan tetapi, jangan niat memakan anggur karena mengingkari dan menghina ucapan Habibana Ja'far Al-Kaf. Di hadapan beliau tetap taslim dan takdim, tetap pasrah dan percaya. Karomah-karomah beliau terlalu banyak untuk diceritakan, dan banyak ucapan-ucapan beliau yang terbukti karena beliau termasuk orang yang dicintai Allah. Habib Husain dari Tuban mengisahkan bahwa Habib Ja'far adalah wali JADAB. Beliau pernah menginap di rumah istri saya selama 8 bulan. Dan memang kelihatannya beliau gak pernah sholat, dan orang-orang kampung mengetahui dan mereka menghina Habib Ja'far Al-Kaf. Orang nu kok gitu ya? Gitu kok dibilang wali Allah? Mungkin karena mereka taunya gak sholat, maka orang yang menghina penasaran dan ngecek langsung di rumah istri saya pas waktu subuh. Dan kamar rumah istri saya itu banyak, maka dibukalah pintunya dan terlihat Habib Ja'far masih tidur, dalam arti gak sholat subuh, dan dia berkata, gini kok dibilang wali. Setelah itu dia membuka kamar yang lain, dan dia kaget ternyata ada Habib Ja'far lagi membaca Al-Quran, dan dia membuka kamar lain lagi, dan ternyata ada Habib Ja'far lagi sholat, dan dia membuka kamar lagi sampai 7 kamar ada Habib Ja'far semua, jadi beliau ada 7. Kira-kira hampir 20 tahunan yang lalu, antara tahun-tahun 2002 sampai tahun 2003. Malam itu sekitar jam 9-an Habib Noufal Muthohar ada keinginan untuk menonton acara musik gambus pernikahan seorang kawan. Persiapan sudah selesai, pakaian rapi, pakai jaket, motor sudah dikeluarkan, motor telah di-starter, tinggal wus jalan. Tiba-tiba hati terasa ada sesuatu bisikan yang kuat, jangan berangkat. Bayangan ramainya suasana gambus membayangi dan akal berkata, berangkatlah. Akhirnya jadi bimbang antara berangkat atau tidak. Kira-kira 5 menit duduk di atas sepeda motor yang telah nyala. Masih dalam kebimbangan, bismillah, diputuskan tidak jadi berangkat. Motor dikembalikan ke tempat semula. Ganti kaos dan sarung lalu nonton TV. Kira-kira jam 10-an pintu rumah diketuk. Assalamualaikum. Dibukanya pintu dan menjawab, Waalaikumsalam. Ternyata tamu tersebut adalah Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Beliau didampingi pendereknya. Belum juga kupersilahkan duduk, beliau langsung berkata, aku ngerti kowe meh metu makane tak pilo-pilo sek, aku tahu engkau mau keluar makanya aku pilo-pilo dulu. Beliau berkata sambil memegang telinganya. Beliau lalu melanjutkan, Vel, ojo metu sek aku meh teko, Vel, jangan keluar dulu aku mau datang. Pilo-pilo adalah bahasa beliau untuk mencegah orang yang mau beliau datangi bepergian atau memanggil seseorang yang beliau kehendaki. Aneh memang, tapi ini nyata, dan malam itu bukti yang nyata, sudah siap untuk bepergian lalu tiba-tiba tidak jadi berangkat. Ternyata sudah dipilo-pilo sama Habibana Ja'far hehe. Dan malam itu beliau pulang jam 1-an dini hari. Pernah juga lagi duduk bersama beliau. Lalu Habib Ja'far menghendaki seseorang datang. Lantas beliau memegang salah satu telinganya dan berkata, pilo-pilo si Fulan teko, pilo-pilo si Fulan datang. Subhanallah, sejam kemudian orang yang dimaksud datang menemui beliau. Inilah sebagian ilmu para waliullah, yang terkadang tidak masuk akal namun terbukti nyata. Habib Ja'far Al-Kaf adalah ulama harismatik yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan para ulama. Beliau dikenal sebagai seorang wali majdub yang memiliki kebiasaan jazab, nyeleneh. Bahkan menurut pandangan Habib Umar bin Hafiz, Habib Ja'far Al-Kaf adalah Sultanul Majdub fi kulli zaman, rajanya para wali majdub.
Perilaku beliau yang terlihat nyeleneh membuat orang yang baru mengenalnya akan berburuk sangka kepadanya. Namun di sisi lain, justru sejumlah ulama besar dunia telah mengakui kewalian zuriat Nabi yang satu ini. Sebagaimana jawaban Al-Habib Umar bin Hafiz kepada seorang jamaah yang bertanya, siapakah Ja'far Al-Kaf itu? Lantas Habib Umar menjawab, Habib Ja'far Al-Kaf itu Sultanul Majzub fi kulli zaman, yang artinya Raja Wali Majzub sepanjang zaman. Habib Ja'far merupakan sosok ulama sekaligus Habib yang sederhana, bersahaja, nyentrik, namun humoris. Beliau sangat dikagumi oleh para ulama, bahkan sejumlah ulama besar di Indonesia hingga dunia, saat bertemu dengannya selalu meminta untuk didoakan. Habib Ja'far Al-Kaf ini sangat terkenal dengan berbagai karomahnya yang sangat luar biasa. Banyak muhibinnya dari kalangan jamaah hingga ulama yang menyaksikan secara langsung karomah beliau. Habib Ja'far Al-Kaf sangat mencintai bangsa dan negara ini, sehingga tak pernah berhenti memikirkan dan mendoakan untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa ini. Habib Ja'far adalah salah satu patok panceng dan rujukan bagi bangsa ini.